Jengjing, Jingjing. jengjing, ya. Nah di situ sebetulnya kayunya empuk tapi ya lumayan kekuatannya gitu. Gunung Burangrang itulah. Oh, Gunung Burangrang. Burangrang, ya. Oke. Hulunya di situ. Halo guys, hari ini Om Roy lagi main ke saung Mang Oyan. Ini pertama kalinya saya bahas saung ini. Tempat yang nggak cuma keren bangunannya, tapi juga penuh cerita dari kehidupan desa di sekitarnya. Bareng Mang Tanu, orang di balik arsitektur dan pembangunannya, kita bakal ngobrol santai soal gimana semuanya dimulai. Yuk, ikutin saya. Pak Tanu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ada Mang. Wah, ada Mang Pak Tanu. Sehat. Alhamdulillah. Jadi kumaha kabarnya gitu? Ya kieu we kabar nama ngapai oge paling oge sehari-hari teh. Ya lompat ka dieu ngurus dieu, lompat ka itu ka sawah paling. Sehat ya. Nah, penting nama sehat teh tiap hari teh aya di Pademelan ti bangke we ulu kutek ieu. Mantap. Di kebon, di sawah. Teh aya di Pademelan misalnya. Sip, Pak Tanu. Pak Tanu, Iya, saya punten pakai bahasa Indonesia. ya. Karena pemirsa, penonton jejak Om Roy pakai bahasa Indonesia. Iya, iya, iya. Biasa bahasa Indonesia, Mang Tanu. Mudah-mudahan Mantap. Bisa ya? bisa ya. Sedikit-sedikit bisa. Pemirsa jejak Om Roy, hari ini saya bertemu Pak Tanu. Kita panggil juga Mang Tanu. Mang Tanu adalah arsitektur, sekaligus juga membangun atau tukang yang mengerjakan secara langsung bangunan yang ada di saung Mang Oyan ini. Nah, saya pengen dengar ceritanya Mang Tanu ini, bagaimana prosesnya membangun ini. Nanti kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Mang Tanu ya. Ya, Siap? siap. Oke, sip. Mang Tanu, Ya, coba sing ceritakan bagaimana awal mula ide membangun saung ini, Mang Tanu. dengan izin Allah dan izin yang punya tanah di sini, dengan awal saya membaca bismillah. Sepengetahuan saya, yang pertama saya bikin ini dari tugunya dulu, dari awal bawah itu. Karena di sini tanahnya miring, saya bikin tugu dulu sebanyak 9 tugu. Diambil dari atas dasar tanah, yang paling atas 60 cm, yang paling bawah 1,5 meter, lalu ditimbang. Itu yang paling pertama. Yang kedua, terus kita bikin rangka tiang balok yang ukurannya 15 ke 15. Sampai saya pusing soalnya takut salah bobokan. Di situ sampai saya berdua berapa nyampe 5 harian lah bikin bobokan itu yang di bawah. Bobokan itu apa, Pak? Bobokan itu bolongan-bolongan kayu buat masukin Oh. kampilannya Oke. biar biar kuat. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih, Pak Tanu. Ya, Kenapa sih membangun saung? Kenapa tidak rumah bata? kalau bikin saung kan di sini kan tepatnya kan di perkampungan. Mungkin orang-orang kan yang punya tanah juga, yang punya tempat ini pengennya kan beristirahat, pengen cari ketenangan. Ya disitulah saung yang bisa bikin orang tenang hidupnya gitu. Soalnya kalau di kota kan udah nggak aneh gitu. Mungkin di sini di kampung bikin saung aja gitu. Ya. Menurut Pak Tanu nih, makna saung tuh dalam budaya Sunda itu apa, Pak, kira-kira, Pak? Makna saung itu kalau budaya Sunda itu kalau cerita orang dulu ya unik lah. Beda dengan rumah-rumah yang permanen. Didiemennya agak sama pikiran kita ya dingin, enak banget. Itu saung
Jadi jauh dari segala pikiran-pikiran yang negatif itulah, pengennya positif, dingin gitulah. Ya. Tenanglah pokoknya kalau bikin saung itu. Betul. Ini bahan-bahannya apa aja sih Pak? Selain kelihatannya bambu, kayu, gimana cara milih-milih bahannya juga ya? Ya kalau milih-milih bahannya, kalau kayunya kan saya sengaja kan pilihkan kayu yang kata orang itu kan jelek, tapi kata saya itu bagus. Kalau dibilang itu kayunya jen-jen katanya, kalau dibilang orang kampung mah jengjing. Jinjing. Jinjing, ya. Nah di situ sebetulnya kayunya empuk tapi ya lumayan kekuatannya gitu. Lagian dikerjainnya gampang banget gitu. Yang kedua soal bambu. Ya di situ juga bambu kan saya sengaja pilihnya kan. Ya kalau beda mah ya beda, cuman nggak terlalu beda gede gitu. Jadi ambil rata lah gitu. Kita dipilih yang kecil ya kecil. Jadi supaya kelihatannya ya bagus lah gitu. Natural lah kelihatannya gitu. Bambunya juga ini bambu muda apa bambu tua nih Pak? Kalau bambunya ya bambu ya udah tua, gitu. Bambunya udah tua, cuman kan sengaja saya pilih yang kecil-kecil. Ini bambunya disisik dulu atau gimana Pak? Jadi bagus mengkilap kayak gini Pak? Ya bambunya ya disisik dulu, cuman kan kita kan harus berhati-hati ya langsung, terus kita dikasih coating gitu. Oh, di coating dulu ya. Kalau coating, kalau dulu makan pernis, sekarang mungkin coating katanya, supaya ya yang nempel di situ jadi rapat, alaminya kelihatan, jadi nggak hilang gitu. Gimana bambu adanya bambu begitu ya udah begitu. Jadi yang merang-merangnya itu, yang suka gatalnya jadi rapat, jadi nggak itu, jadi nempel gitu. Pak, kalau saung itu kan kadang buat tempat kumpul ya, tempat silaturahmi. Itu emang dulu bahasanya orang Sunda itu suka ngumpul gitu ya? Iya, suka ngumpul itu orang Sunda. Yang resepnya emang ngumpulnya di saung. Di saung-saung resepnya. Jadi enak dah pokoknya di saung lah. Pikiran kita lega rasanya gitu kalau di saung. Ya. Ini kalau ngelihat lokasi ya, Mang Tanu, ini lokasi ini sebenarnya ini kayak di lereng bukit, tapi sebetulnya ini juga nggak jauh dari Lembang ya sebetulnya apa ya? Iya. Ini sebenarnya ini daerah apa sih Pak? Kontur-konturnya ini nih? Ya daerahnya, ya di sini aja daerah Purwakarta pokoknya ini. Ada sungai juga ya di belakang ya? Ada sungai di bawahnya. Ini berarti daerahnya Bapak Aing dong ya? Daerahnya Bapak Aing, iya. Daerahnya Bapak Aing ya ini Bapak mah ya? KDM. Pak butuh waktu berapa lama nih Pak untuk ngebangun? Itu ada 3 bangunan nih, saung, gazebo, terus ini ada saung 2 lantai, rumah bambu 2 lantai, sama yang bagian depan tuh kalau nggak salah ada ruang kayak ala-ala kolonial gitu ya, bata-bata gitu ya? Iya. Deko-deko gitu ya? Itu gimana tuh konsepnya Pak? Berapa lama Pak masing-masing? Itu kalau yang saung yang atas itu hampir 1 bulan 10 hari lah. Itu bangunan pertama Pak? Bangunan pertama itu. Terus bangunan yang ini sampai ya 5 bulanan ini. Sampai 5 bulanan kelarnya. Cuman yang ngerjainnya cuma berdua kan ke saya. Hebat sekali. Iya. Jadi ada saung 2 lantai bambu-bambu gitu ya? Iya. Wah hebat. Ini nggak ada pondasi dari besi Pak, beton? Nggak ada, cuman kamar mandi doang itu. Di atas itu tuh, di atas tugu itu. Oh, tapi dari lantai 1 ke lantai 2 nggak ada beton, semen? Nggak ada. Jadi semuanya kayu ya? Semuanya kayu sama bambu. Oke. Ya. Kentengnya juga di atas kita milih banget itu kentengnya, nggak campur gitu. Kenteng tanah liat ya? Kalau kan di belakang ini ada hamparan sawah ya Pak ya? Terus ada sungai juga. Itu adem banget ya berarti ya? Kalau pagi, adem, ya. Sore, ya. Nggak bosan Pak? Kalau dibilang bosan ya bosan. Tapi kan kalau orang kelahirannya di sini ya pasti senang juga kan, diam di sini. Kalau orang kota kesini tuh enak banget, Mang Tanu. Lihat kayak ginian kan jarang lah. Terus ngerawatnya gimana nih, Mang Tanu? Ini kan juga kelihatannya rapih ya. Ya kalau ngerawatnya kan saya kadang-kadang kan saya dengan istri. Kalau saya lagi ada kerjaan ya istri yang ngerawat di sini, yang nyapu, yang bersih-bersih.
Kalau nggak ada kerjaan saya gitu. Ini ditanaminnya kan halamannya kan rumputnya rumput gajah. Jadi kelihatannya biar bagus, biar adem gitu. Bang Tanu, Ya. Bang Tanu tuh kesibukannya sehari-hari apa sih? Saya mah nggak punya kesibukan, Pak. Ya namanya juga buruh lepas kerja, ada yang suruh kerja ya kerja dulu. Kalau nggak ada yang nyuruh kerja ya paling ke sini lagi, pulang lagi ke sini. Ke Tapi sawah paling. tapi sehat ya. Alhamdulillah, kan sehat mah pengennya nomor satu, Pak. Iya. Pengen sehat saya. Biarpun nggak punya duit juga kalau sehat aja alhamdulillah, makan juga enak Pak. Orang daerah sini tuh kalau makan apa sih, Pak? Sama makan nasi, cuman yang jadi pokok utama nasi kan. Pagi-pagi kan orang sini makannya nasi, bukan kopi, kebanyakan gitu. Nah, Jadi ya alhamdulillah. Jadi orang-orangnya juga pada sehat, soalnya kan nggak dibanyakin makan kopi gitu, minum kopi gitu. orang kampung itu kalau beras sih udah tersedia di Ya, udah sawah ya. tersedia, udah. Terus lauk-lauknya apa biasanya? Nah, kalau lauk mah sekarang mah kan zamannya zaman udah modern, Pak. Hmm. Jadi ke kampung juga kan udah banyak yang jualan keliling. Jadi mau daging ayam, mau Oh. daging apa juga ada. Ayam Gitu. juga ada ya, itu Heeh. ayam banyak Ini juga. juga ayam ada banyak di sini mau nangkep mah gitu. Tinggal manggang. Iya. Kalau ikan di sini kan ada sungai, Pak, di belakang. Itu ada tempat pemancingan gitu atau gimana? Mancing juga bisa sih, mancing biasa-biasa aja. Paling kalau lagi air kecil gitu bisa mancing. Ikannya sih ya lumayan. Kadang-kadang ada gitu. Namanya juga ikan liar, nggak seberapa yang ikan yang ditanam gitu. Ini balik lagi nih Pak Tanu nih. Ya. Ini daerah sini kan tuh sebetulnya cekungan ya. Heeh. Pertemuan antara beberapa bukit nih. Iya. Bukit-bukit terus ada sawah. Nah, ini di lereng-lerengnya ya. Ya. Nah, airnya sendiri dari mana nih sumber mata airnya? Oh, sumber mata airnya dari sono, Pak. Jadi Gunung Tangkuban Parahu. Oh, Iya, sumbernya dari situ. dari situ, dari sumur Tangkuban Parahu, di bawah Tangkuban Parahu punya Gunung Burangrang itulah. Oh, Di bawah Gunung Burangrang. Burangrang. Ya, Oke. hulunya di situ. Pantesan airnya dingin ya. Dingin Ya. banget airnya. Airnya dingin ya. Lagian di sini kan belum ada limbah, jadi airnya masih bisa di Oh iya itulah, betul. Dipakai ya. masih bisa dipakai. Apalagi kalau musim kemarau kan orang-orang kan pada mandi ya ke sono Ke sungai. ke kali. Oke. Kali sini. Oke. Bang Tanu, nih daerah sini kan masih sepi ya dari kehidupan ya. Ya. Ada cerita-cerita angker nggak sih? Nggak ada di sini mah, nggak ada cerita angker. Kalau dulu emang kalau lagi pohon masih banyak itu pohon-pohon yang gede. Sekarang mah nggak ada, Pak. Saya juga jalan-jalan kalau malam nggak ketemu dengan setan. Nggak ada di sini mah, nggak ada yang angker-angker sekarang malah. Udah modern. Genderuwo, pocong nggak ada lah ya. Gitu. Nggak ada sekarang mah. Dan masyarakatnya juga ini ya, sama kayak gitu-gituan mah cuek ya kelihatannya. Cuek ya, nggak Nggak takut ya istilahnya takut, ya. soalnya udah biasa hidup di kampung. Bang Tanu, apa nih pesan-pesannya nih buat para penonton Jejak Om Roy yang ingin ngebangun saung nih? Ya kalau bikin saung itu ya kita harus punya pemikiran yang matang, harus benar-benar teliti. Jangan sampai ya 1 bulan, 2 bulan, lamanya 1 tahun kita roboh, gitu aja. Oke. Jadi apalagi di sini kan kalau bikin saung kadang-kadang orang bikinnya kan di tanahnya yang tanah yang curam, Oh betul. tebing gitu kan. Nggak mau yang nggak pantas saung dibikin di tempatnya yang datar kan. Oh, Gitu. benar. Jadi di bukit-bukit lah pantasnya gitu, kayak pila-pila gitu. Oh ya, ini emang konturnya kan miring ya. Ya, Tapi bisa nih berarti diratain dulu atau diapain dulu nih? ya kita seperti cerita tadi pertanyaan yang awal aja, kita bikin tugu, Oh, tunggu dulu. Oh iya tunggu ya. bikin tugu beton itu, Sebetulnya itu tiang pancang ya. ya tiang panjang itu. Oh, oke. Sip lah, Bang Tanu. Enak banget nih, adem, seger banget istirahat di sini, kayak dicas gitu ya. Ya, Kayak penuh dengan ion negatif. Ion yang menyegarkan pikiran, ion yang menyehatkan. Sehat-sehat Bang Tanu. ya, amin. Kalau teman-teman nih pengen bikin saung nih bisa dong ya. Ngotek-ngotek Bang Tanu bisa ya. Ya insya Allah lah,
Insya Allah. Tapi kalau yang dekat, kalau yang jauh mah enggak ah. Di sini takut nggak keurus. Nanti Pak Wayan nih marah. Siap kalau gitu. Atur nuhun Bang Tanu, Ya, sama-sama. sehat-sehat. Mari kita susuri. Saat ini saya berada di pintu utama saung Mang Oyan. Begitu melangkah masuk, suasananya langsung berubah. Udara lebih sejuk, suara alam mulai terdengar lebih jelas, dan langkah demi langkah terasa seperti memasuki ruang yang lebih damai. Di sebelah kiri, yang paling mencuri perhatian adalah dinding besar dari batako merah. Teksturnya kasar, warnanya hangat, dan tampilannya memberi karakter yang kuat pada area ini. Di bagian depan dinding ini berdiri beberapa pilar kokoh, juga menggunakan material serupa. Pilar-pilar ini bukan hanya sekadar penyangga bangunan, tetapi elemen visual yang mempertegas kesan rustik. Garis-garis vertikalnya membuat area ini tampak tegas, namun tetap selaras dengan nuansa alam sekitar. Tidak banyak ornamen, namun justru kesederhanaan dinding dan pilar batako inilah yang membuatnya menarik. Seolah menjadi pengingat bahwa keindahan tidak selalu lahir dari sesuatu yang mewah, tapi dari kejujuran material dan kerja tangan. Melangkah sedikit ke depan, kita tiba di saung kecil seperti balai tradisional. Tempat ini sering menjadi titik istirahat pengunjung. Teduh, sederhana, namun selalu terasa menyambut. Tidak jauh dari sana, berdiri saung 2 tingkat dengan dominasi bambu dan kayu. Dari lantai bawah, suasananya teduh dan nyaman. Naik ke lantai 2, kita akan mendapatkan pemandangan yang lebih terbuka, lebih luas, lebih bebas. Bambu dan kayu yang digunakan memberikan nuansa alami yang hangat, menjadikan saung ini salah satu spot favorit untuk duduk, berbincang, atau sekadar menikmati waktu tanpa terburu-buru. Itulah sedikit perjalanan singkat kita di saung Mang Oyan. Setiap sudutnya sederhana, tapi punya kehangatan dan ketenangan yang sulit ditemukan di tempat lain. Kalau kamu butuh ruang untuk berhenti sejenak, mereset pikiran, dan kembali dekat dengan alam, datanglah dan rasakan sendiri pengalaman di saung Mang Oyan. Bukan sekadar tempat, tapi pelarian kecil yang kamu butuhkan. Ayo, waktunya healing yang sebenar-benarnya. Kalau kamu suka suasana seperti ini, jangan lupa like, komen, dan bagikan video ini biar lebih banyak orang tahu keindahan saung Mang Oyan.